Perseteruan antara komedian Daus Mini dengan sang mantan istri Yunita Lestari kembali menjadi sorotan publik. Hubungan Daus dengan Yunita kembali memanas lantaran adanya permintaan dari pihak istri Daus, Selvi Hanawijaya, untuk melakukan tes DNA terhadap putra mereka, Haikal Hasan. Permintaan tes DNA yang diinginkan pihak Daus Mini dan istrinya dianggap Yunita sangat menyakiti perasaan putranya. Oleh sebab itu, Kamis 25 Februari 2021, Yunita Lestari mendatangi Komnas Perlindungan Anak guna meminta perlindungan dari Komnas Anak terkait persoalan yang terjadi saat ini. Pertimbangannya yang pertama, sudah jelas ini sudah bukan lagi permasalahan antara orang tua ya, antara saya dengan Daus, tapi sudah menyangkut kehormatan anak saya. Karena anak saya juga pasti bertanya-tanya di dalam hatinya kalau misalnya dia akan dites DNA, pasti dia bertanya-tanya apakah dia anaknya papinya atau bukan. Terus nanti dia akan tanya, papa saya ini siapa sih sebenarnya gitu loh. Dan ini untuk masa depan Ical juga, supaya tidak jadi cibiran orang. Kenapa tiba-tiba ada omongan tes DNA? Makanya mungkin itu nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nggak mungkin kan tiba-tiba istrinya ngomongin tes DNA kan. Mungkin sudah ada perbincangan antara suami istri, kan aku juga nggak tahu gitu loh. Tapi sebaiknya sih dari pihak Daus Mini seharusnya nggak diem aja gitu loh. Ini anaknya loh dikatain gitu loh. Jangan mentang-mentang yang ngatain di istrinya, terus dia diem aja nggak berani ngebela anaknya kayak gitu. Dia diem aja nggak berani ngebela anaknya. Selama ini ya, yang saya tahu memang hubungan mereka itu nggak terlalu dekat gitu ya, dan memang ketemunya itu kan jarang gitu loh. Tiba-tiba aja ngomong di sosial media kalau dia mau melakukan tes DNA, ya menurut aku itu menyakitkan buat anak aku gitu. Menanggapi pengaduan dari Yunita Lestari terkait permintaan tes DNA yang diinginkan mantan suaminya, sontak membuat Komnas Perlindungan Anak angkat bicara. Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak menilai permintaan tes DNA yang diinginkan pihak Daus bersama istrinya dianggap tidak relevansi. Lantas, seperti apa sikap tegas yang akan diambil pihak Komnas Perlindungan Anak terkait persoalan tes DNA anak Daus dan Yunita ini? Sikap Komnas Perlindungan Anak secara tegas, karena Ibu Yunita dengan Daus itu sejak melahirkan atau Ibu Yunita melahirkan anak, Daus dan Ibu Yunita mengumumkan kepada publik secara bersama-sama, dan saya juga mengetahui ada anak beliau itu dari keterangan-keterangan pers yang diumumkan secara publik. Jadi artinya apa? Anak Ibu Yunita saat ini adalah tidak diragukan lagi dan tidak perlu dipersoalkan, karena anak yang lahir itu sudah diakui dan dipublikasi oleh Yunita dengan Daus kepada publik. Jadi tidak ada masalah di situ. Nah, sekarang ada perdebatan viral di media sosial, istri kedua dari Daus ya, minta tes DNA apakah itu anaknya Daus atau anaknya Yunita gitu ya. Itu tidak ada relevansinya gitu. Itu adalah kekerasan ya, yang membuat anak menjadi trauma. Oleh karena itu tidak layak untuk disampaikan itu, dan pada waktu yang dekat ini kita akan panggil dari istri Daus. Karena apa? Karena setelah diumumkan itu anak mereka berdua, setelah terjadi perceraian di antara mereka dan Daus itu menikah beberapa kali, istri yang sekarang ini mendebatkan itu, sebenarnya Daus itu ya sebelum menikah pun itu memberikan nafkah. Kasih sayangnya ada. Lalu apa hubungannya istri yang ketiganya Daus itu mengatakan perlu DNA? Nggak ada urusannya, itu kekerasan. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak akan memanggil segera dan memanggil Daus juga. Daus itu juga harus mengatakan bahwa itu anaknya. Jadi artinya istri yang ketiga mengatakan itu, apakah ada diskusi antara Daus dengan istri ketiga mengatakan itu, kan itu harus menjadi persoalan. Dalam waktu dekat Daus dan istri yang ketiga akan saya panggil di sini untuk memastikan terhadap praktek-praktek kekerasan itu. Jadi kalau Daus juga tidak memberikan penjelasan
dari pengumuman ketika mereka menikah itu adalah pelanggaran terhadap hak anak. Tidak perlu mendiskusikan panjang lebar, berhentilah mengatakan itu dan bertanggung jawab. Kalau tidak, itu merupakan bentuk kekerasan, ya, baik itu dilakukan oleh Daus karena dia tidak memberikan nafkah lagi dan menutup akses terhadap anaknya itu. Secara legal, akte lahir itu atas dasar nama Yunita dan Daus juga pernah datang ke tempat ini dan saya mengatakan kepada dia, mengakui itu anak saya, itu anak saya. Permintaan tes DNA yang diinginkan pihak Daus Mini tidak hanya menggoreskan luka di hati Yunita Lestari. Sebagai seorang ibu, ia tak sanggup membendung air matanya saat menghadapi sikap Ical yang mulai memahami tentang persoalan tes DNA yang diinginkan pihak ayahnya. Hati kecil Yunita semakin berdebar kencang tak menentu saat mendengar langsung curahan isi hati putranya itu. Lantas, benarkah keinginan tes DNA yang diminta Daus Mini dan istrinya membuat putra Yunita Lestari trauma? Udah, karena kan dia udah tahu dan anak 9 tahun itu kan udah bisa nonton TV, udah tahu sosial media dan udah tahu berita ya, karena kan pasti muncul tuh ya. Terus dia bertanya sama aku beberapa kali, "Mah, emangnya aku ini beneran bukan anak papi ya? Kalau aku bukan anak papi, aku anak siapa?" Kayak gitu. Itu kan aku kan sebagai ibunya bingung jawabnya gitu loh. Orang abang anak papi kok, kata siapa abang tuh bukan anak papi, aku bilang gitu sama dia gitu loh. Karena 1 bulan ini tidak ada permintaan maaf atau pembelaan dari bapaknya, makanya saya putuskan untuk datang ke Komnas Anak untuk meminta saran ke depannya ini baiknya seperti apa untuk kebaikan anak saya, seperti itu. Harapan aku ya Daus Mini gentle, kalau dia harus mengakui kalau Ical itu anaknya gitu loh. Seperti itu. Seperti yang dibilang Bapak, istrinya itu tidak punya hak untuk mengatakan tentang tes DNA karena dia itu orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan anak saya. Mengatakan tentang tes DNA karena dia itu orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan anak saya. Ya, saya kira waktu dekat ya, karena ini tidak bisa dibiarkan begitu lama ya, karena anak ini trauma seperti yang disampaikan ya. Dan itu tidak ada toleransi terhadap itu. Daus harus bertanggung jawab terhadap itu karena sudah mengumumkan itu secara resmi dan akte lahirnya juga itu atas nama mereka. Maka kewajiban dari Daus itu menafkahi anak ini gitu loh. Ya, dalam perspektif perlindungan anak. Dan saya kira istri Daud itu mengatakan tes DNA apa hubungannya, dan itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Gak ada urusannya dia, kecuali Daus mempersoalkan kembali gitu loh. Tapi ini kan orang lain, dan Daus berhenti tidak ngomong. Saya tidak toleransi terhadap itu, karena saya harus bela Ical itu sebagai anak mereka. Perseteruan Yunita Lestari dengan Selvi Hana Wijaya, istri Daus Mini, sejatinya diduga karena persoalan nafkah. Menurut pihak Yunita, Daus Mini telah beberapa bulan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada sang buah hati. Alih-alih melepas tanggung jawab sebagai ayah, Daus dan sang istri justru disebut memutus komunikasinya dengan putranya. Bulan September 2020, itu tiba-tiba menghilang di telan bumi, jadi semua akses itu diblok, kayak Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Intinya ini si anak tidak bisa lagi menghubungi bapaknya. Benar-benar hilang tanpa alasan. Nah, aku sempat tanya sama ibunya Daus atau neneknya Ical. Neneknya bilang kalau yang ngeblok itu bukan papinya Ical sendiri, kemungkinan istrinya. Kalau misalnya Daus memblokir hubungan komunikasi terhadap anak kandungnya ini gitu loh, yang diakuinya dia, itu pelanggaran terhadap hak anak juga, apalagi tidak memberikan nafkah sejak September 2020. Loh, ada konsekuensinya karena itu merupakan kekerasan ya, dan fitnah dan sebagainya. Nggak ada hubungannya. Bisa nanti kita lihat ketika panggil misalnya apa yang akan dijelaskan, setelah itu kita akan menyimpulkan apakah itu merupakan tindak pidana atau tidak, atau diteruskan ke polisi atau tidak nanti. Nah, tentunya kita akan konsultasi pada Yunita dengan anaknya juga kan gitu. Tapi kita harus bedah kasusnya itu setelah nanti kita datangkan mereka berdua.
Pasca Yunita Lestari mengadukan persoalan yang dihadapi putranya kepada Komnas Perlindungan Anak di hari yang sama juga, istri Dausmini, Shelfie Hanawijaya pun melakukan press conference dan memberi klarifikasi terkait permintaan tes DNA itu. Meski awalnya tak ingin bermaksud melukai hati Yunita Lestari, namun sebagai istri, Shelfie tak bisa meredam keraguan yang menghantui hatinya saat itu. Apalagi 2 tahun menikah dengan Daus, Shelfie tak kunjung mendapat tanda-tanda hamil. Dan benarkah hal inilah yang mendasari keraguan Shelfie hingga meminta Daus melakukan tes DNA terhadap putranya? Ya memang kemarin kan sempat saya bikin status tuh di sosial media. Mungkin wajar aja sih saya minta tes DNA karena namanya kita berumah tangga kan sudah lama juga. Ada keraguan, hal wajar sih namanya istri. Banyak sih dari teman-teman ini. Buktinya udah 2 tahun rumah tangga, sampai detik ini saya belum dikaruniai keturunan. Jadi dari situ aja saya udah ragu. Iya memang harus tahu sih demi rumah tangga aku sama Bang Daus. Itu aja sih yang aku selamatin. Mau nggak mau atau nggak mau ya harus dijalankan. Aku nggak peduli netizen, intinya ini untuk rumah tangga aku. Yakin atau nggak yakin, aku serahin aja sama Allah. Mau itu pahitnya bukan atau iya, ya tetap saya terima kok pahitnya itu. Keinginan untuk tes DNA dari keluarga Daus dan istrinya ini, sekali lagi kita sampaikan, bukan bermaksud untuk menuduh Yuni macam-macam, tidak pernah menuduh apapun. Nah, tadi itu lebih ketentraman keluarga saja, lebih ketentraman. Dasarnya adalah karena tadi ada ketakutan dari keluarga ini, diganggu keluarganya segala macam. Mungkin ada kekhawatiran atau bukan curiga macam-macam, kekhawatiran yang ada di keluarga ini. Lebih ke situ. Kalau memang Yuni ini sudah siap, justru itu lebih baik. Artinya ada kesiapan antara dua pihak nih. Berarti nanti ada keterbukaan antara pihak keluarga Daus, maksudnya Daus dengan Shelfie dan Yuni. Itu lebih bagus. Kalau masalah biaya itu kan bisa dibicarakan kapanpun itu. Yang penting kesiapannya dulu kalau dia misalnya mau gitu. Kalau dia misalnya mau apa yang diinginkan oleh saudara Shelfie ini gitu. Sementara itu, tudingan Yunita Lestari yang menyebutkan Dausmini tak melakukan kewajibannya menafkahi anaknya sontak ditepis Shelfie. Menurut Shelfie, suaminya masih tetap menjalankan kewajibannya memberi nafkah pada buah hatinya. Namun dalam beberapa bulan belakangan ini, Shelfie mengakui jika Daus belum bisa memberikan nafkah bulanan kepada buah hatinya, lantaran sepinya tawaran pekerjaan yang didapatkan Dausmini selama masa pandemi ini. Mas. Oh, masih nafkahin. Karena sampai detik ini memang Bang Daus masih nafkahin. Tahu sendiri kan, pandemi ini udah hampir berapa bulan di rumah terus, Bang Daus nggak kemana-mana. Saya saksi hidupnya di rumah. Jadi saya tahu dari Bang Daus, saya tahu lagi di rumah atau lagi nggak di rumah, lagi nggak ada uang dan nggak ada uang tuh saya tahu. Dari situ saya udah tahu gitu. Jadi nggak benar semuanya. Orang baru berapa bulan ya nggak selama ini masih nafkahin kok. Kecuali dari awal itu bayi lahir, nah mungkin nggak mau lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab dan tidak menafkahi, sampai detik kan masih nafkahin. Karena kan memang pandemi ini nih, kita tidak bisa mengasih uang bulanan. Cuman masalah uang bulanan sih yang diperpanjang. Masalah nilai. Setahu aku ya, ini aku salah juga sih. Kalau nggak salah tuh bulan Oktober, kalau nggak salah. 2020. Ya sekarang 2020. 4 bulanan deh kalau nggak salah. Itu yang bulanan. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan lain katanya, memang dipenuhi, seperti misalnya kalau butuh kacamata. Iya betul. Ini ada saksinya kok. Terus dia intinya kepentingan yang lain, misalnya bensin mau kemana masih dipenuhi. Di WhatsApp-nya Mbak Yuni ini sama Bang Daus ini saya udah baca semua kan isinya itu. Yaitu kenapa Bang Daus nggak mau balas WhatsApp-nya Mbak Yuni tersebut? Ya itu mungkin tujuannya memang lagi nggak ada keuangan, pemasukan juga nggak ada,
kita makan aja udah alhamdulillah gitu loh. Makanya aku kenapa mau ikut campur masalah ini gitu. Gimana pun aku istri, wajar saya tahu hal-hal kayak gitu harus tahu.